Baik, kita kali ini materinya adalah uji validitas dan reliabilitas. Salah satu instrumen atau alat ukur yang sering dipakai dalam penelitian ilmiah adalah sebuah angket. Biasanya bertujuan untuk mengetahui pendapat seseorang mengenai sesuatu hal. Biasanya angket disebarkan kepada responden dengan ketentuan sebagai berikut. Apabila jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka semua populasi dapat dianggap sampel. Jadi kita harus jadikan semua anggota populasi menjadi responden. Apabila jumlah populasi penelitian lebih dari 100 orang, maka sampel yang diambil dapat 10 sampai 15% dari jumlah populasi yang ada. Nah, berkaitan dengan ini, memang ada beberapa metode dalam menentukan pengambilan jumlah sampel ya. Jadi nanti ada namanya teori sampling. Nah, biasanya dalam kuesioner itu ada skala penilaiannya. Dalam menyusun angket, kita meminta jawaban responden dalam skala Likert. Berjumlah 5 atau 5, berjumlah 3 atau 5 atau 7 yang merupakan skala jenis ordinal. Nah, ada dua syarat penting dalam meneliti atau mencari data menggunakan angket, yaitu sebuah angket itu harus valid dan reliabel. Validitas dan reliabilitas alat ukur biasanya dilakukan dengan teknik korelasi. Nah, validitas adalah uji sejauh mana pertanyaan kuesioner yang kita buat mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dalam kuesioner tersebut. Nah, sebuah kuesioner dikatakan valid bila tidak ada soal yang memiliki nilai corrected item total correlation-nya bertanda negatif. Nah, jika terdapat tanda negatif, maka ada dua cara untuk membuat kuesioner tersebut menjadi valid, yaitu bisa membuang soal memiliki tanda negatif atau mengganti soal yang memiliki tanda negatif dengan soal yang baru dan menyebarkan kuesioner baru tersebut kepada responden untuk diuji kembali. Nah, sedangkan uji reliabilitas ini tujuannya adalah untuk mengetahui konsistensi responden dari waktu ke waktu dalam menjawab pertanyaan kuesioner. Nah, kalau ini berdasarkan kriteria nilai R alpha dibandingkan dengan R tabel. Jika R alpha lebih dari R tabel, maka kuesioner dianggap reliabel. Nah, jika R alpha kurang dari R tabel, maka kuesioner tidak reliabel. Nah, ini kita coba contoh kasus, kita ingin menguji tentang sebuah sabun di daerah Yogyakarta. Kita menyebarkan kuesioner berkaitan dengan sabun X ya, kepada 12 orang masyarakat Jogja. Nah, ini datanya bisa kita tuliskan. Nah, ini jumlah pertanyaannya ada 10. Ya, kita kasih simbol P1, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat, pertanyaan kelima, pertanyaan keenam, pertanyaan ketujuh, pertanyaan ke-8, pertanyaan ke-9, dan pertanyaan yang ke-10. Nah, ini ada 10 pertanyaan yang kita sebarkan kepada 12 orang responden. Nah, untuk pertanyaan pertama, yaitu responden 1 menjawab 3, responden 2 jawab 4, responden 3 jawab 5, 4, 4, 4, 4, 5, 4. Nah, untuk pertanyaan kedua, responden 1 menjawab 3, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3. Nah, responden 12 menjawab 3.
Nah, untuk pertanyaan 3, responden 1 menjawab 1, responden 2 menjawab 3. Ya, ini jawaban dari masing-masing responden. Nah, untuk pertanyaan 4, nah, responden 1 jawabnya 1, responden 2 jawabnya 2, ya, seterusnya. Oke, untuk pertanyaan 5, ya, pertanyaan 6, pertanyaan 7, ya, untuk pertanyaan 8, pertanyaan 9, untuk pertanyaan 10, jawaban responden ke-10 menjawabnya 2. Oke, datanya sudah kita masukkan. Kemudian kita lakukan uji analis. Kemudian scale. Nah, ini kita pilih reliability analysis. Nah, semua pertanyaan ini yang ada 10 pertanyaan yang kita ajukan ke responden. Ya, kita letakkan di bagian hitam. Nah, untuk yang statistik, ya kita pilih hitam, kemudian scale, kemudian dan scale hitam deleted ya. Nah, kemudian kita langsung aja continue. Kemudian oke. Nah, ini data-datanya, ini ringkasannya, ada 12 data. Kemudian, nah, untuk melihat apakah kuesioner kita ini reliable, yaitu apakah responden menjawab pertanyaan secara konsisten, kita lihat dari nilai R tabel. Nah, nilai R tabelnya 0,634. Kemudian kita lihat dari corrected ya, corrected item total ini tidak ada yang bernilai negatif ya. Tidak ada yang bernilai negatif. Nah, ini corrected item total ya. Nah, jika tidak ada yang bernilai negatif, nah, maka kita katakan bahwa kuesioner ini valid ya. Oke, kita lihat untuk nilai R tadi, kita cari di tabel R, di mana ini data kita ada 12M-nya ya. Kemudian apabila kita mengambil alfa 0,05 ya. Nah, ini nilai R-nya adalah 0,4575 ya. Ya, 0,4575. Nah, ini R tabel ya. Nah, sekarang kita lihat
outputnya tadi, output SPSS kita. Kita lihat nilai R-nya adalah 0,634. Nah, 0,634. Nah, ini berarti ini R hitung ya. Nah, ini R hitung, ternyata R hitung itu lebih besar ya dari R tabel. Nah, sehingga kesimpulannya karena R hitung itu lebih besar dari tabel, maka bisa kita simpulkan bahwa kuesioner kita ini adalah reliable ya. Reliable ya. Nah, reliable artinya bahwa untuk kuesioner kita ini para responden itu menjawab semua pertanyaan itu secara konsisten. Jadi boleh dikatakan responden itu menjawab pertanyaan ini secara konsisten. Oke, ini untuk uji reliabilitasnya. Jadi jawabannya adalah reliable. Nah, ini reliable. Kemudian terkait dengan uji validitasnya, kita lihat apakah nilai corrected item total ini adakah yang bernilai negatif. Nah, kita perhatikan bahwa nilai corrected item totalnya itu ini tidak ada yang bernilai negatif. Nah, semuanya positif, sehingga berdasarkan nilai ini maka kita bisa menyatakan bahwa kuesioner kita ini valid ya. Ya, bahwa kuesioner kita ini valid. Ya, berdasarkan nilai corrected item itu tidak ada nilai negatif. Artinya apa? Ya, bahwa kuesioner yang kita buat mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur. Jadi kuesioner ini mampu mengukur terkait dengan permasalahan yang kita uji ke responden. Ya, baik, mungkin begitu untuk uji reliabilitas